Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD Islam Khairun Nas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menyimak video ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai mempelajari matematika. Bisa dilihat di layar, hari ini kita akan beralih ke pengurangan. Yang pertama kita akan mempelajari pengurangan, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Mohon disimak dengan baik ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengurangan pecahan biasa. Contoh yang pertama, di sini ada soal 5/8 dikurangi 3/8. Nah, kita lihat dulu ya, ini soalnya penyebutnya sudah sama, yaitu 8 dan 8. Jadi kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya atau yang atasnya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Per 8-nya tinggal kita tulis, karena penyebutnya sudah sama. Nah, ini sudah selesai. Masih ingat waktu di kelas 4 ya, kalian juga sudah mempelajari pecahan senilai. Ya, kita sambil mengingat kembali ya. 2/8 ini bisa kita sederhanakan atau kita cari pecahan senilainya. Nah, kita lihat yang 2 ini bisa dibagi dengan 2. Yang 8 juga bisa dibagi dengan 2. Jadi yang 2 kita bagi 2, yang 8 juga kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, per 8 dibagi 2 4. Nah, berarti 2/8 senilai dengan 1/4. Nah, atau 2/8 ini jika disederhanakan menjadi 1/4. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 4/5 dikurangi 2/3. Ada pecahan biasa dan juga pecahan biasa. Penyebutnya berbeda, jadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Seperti saat kemarin kalian mengerjakan penjumlahan ya, caranya sama saja, hanya bedanya ini dikurangi. 4 dikali dengan 3. Nanti yang 2 juga dikalikan dengan 5. Nanti penyebutnya dikalikan. Masih ingat ya? Oke, kita mulai. Yang pertama yang 4 dulu dikali dengan 3. Kita tulis 4 kali 3 per penyebutnya dikalikan 5 kali 3. Nah, dikurangi sekarang yang 2 dengan 5. 2 dikali 5 per, sama penyebutnya ya, ditulis 5 kali 3 sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan satu-satu. 4 dikali 3 12 per 5 kali 3 15. Dikurangi 2 kali 5 10 per 5 kali 3 15. Nah, kita lihat ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan saja yang pembilangnya. 12 dikurangi 10 2 per 15. Nah, sudah selesai. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, tidak ada pecahan yang senilai dengan 2/15. Sekarang kita beralih ke pengurangan pecahan campuran. Contoh yang pertama, 5 2/4 dikurangi 3/5. Ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Karena yang di depan ini adalah pecahan campuran, kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 4 ditambah 2. 5 dikali 4 20. 20 ditambah 2 22. Tulis di sini. 22 per penyebutnya 4. Tulis 4. Dikurangi
3/5. Ini sudah pecahan biasa, jadi kita tinggal tulis ulang. 3/5. Kita lihat penyebutnya berbeda 4 dan 5. Jadi kita harus mengubahnya menjadi penyebutnya sama ya. 2 dikali dengan 5, yang 3 dikali dengan 4. Nanti penyebutnya kita kalikan. 22 kali 5 kita tulis dulu. 22 kali 5 per penyebutnya 4 dan 5. 4 kali 5 dikurangi 3 dikali 4. Tulis 3 kali 4 per penyebutnya sama 4 kali 5. Sekarang kita lanjut dikalikan satu-satu. 22 dikali 5 hasilnya adalah 110 per 4 dikali 5 20 dikurangi 3 dikali 4 12 per 4 dikali 5 20 sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 110 dikurangi 12 hasilnya adalah 98 per 20. Bisa kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ingat cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah diajarkan ya, ada 2 cara. Yang cara pertama bisa menggunakan cara poro gapit. 98-nya diletakkan di sini, 20-nya diletakkan di sini. Bisa kita tuliskan satu-satu perkaliannya, 20 kali berapa yang mendekati 98. 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 20 dikali 3 sama dengan 60. 20 kali 4 sama dengan 80. 20 dikali 5 sama dengan 100. Nah, kita ambil yang kurang dari 98 namun mendekati. Nah, yang ini ya. 20 kali berapa yang mendekati dengan 98? Tadi dikali 4. Kita tulis 4-nya di atas. Nah, sekarang yang 4 ini tadi kali 20 hasilnya 80. Kita tulis di bawahnya 98. Dikurangi 8 dikurangi 08, 9 dikurangi 8, 1. Nah, sudah ya. Yang 4-nya ini kita tulis di sini menjadi bilangan asli. Yang sisanya tadi 18 kita tulis menjadi pembilang. Nah, penyebutnya tetap. Masih bisa sederhanakan lagi loh ya. Ini kita bisa mencari pecahan yang senilai lagi. Kita coba ya. Yang 4-nya tulis ulang. Nah, kita cari pecahan yang senilai dengan 18 dan 20. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Yang 18 bagi 2, yang 20 bagi 2. 18 dibagi 2, 9. 20 dibagi 2, 10. Nah, kita coba menggunakan cara kedua. Masih ingat? 98 kita kurangi dengan 20. Ini adalah pengurangan yang pertama. 8 dikurangi 0, 8. 9 dikurangi 2, 7. Masih kita kurangi lagi, kurangi 20. Ini adalah pengurangan kedua. 8 kurangi 0, 8. 7 kurangi 2, 5. Masih bisa kita kurangi 20. Ini adalah pengurangan yang ketiga. 8 kurangi 0, 8. 5 dikurangi 2, 3. Ini masih kita kurangi terus karena masih bisa. Pengurangan yang keempat, 8 kurangi 0, 8. 3 kurangi 2, 1. Nah, ini sudah tidak bisa dikurangi dengan 20. Jadi sudah cukup ya. Ada berapa pengurangan? Ada 4. Kita tulis di sini 4-nya. Sisanya adalah 18. Kita tulis sebagai pembilang. Penyebutnya 20. Nah, sama ya antara cara 2 dan cara 1. Nah, ini juga sama saja bisa kita sederhanakan lagi ya.
menjadi 49/10. Bisa kita pindahkan ke sini. 4 yang pertama tadi adalah 4/18/20. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 49/10. Ya, sampai sini juga sudah betul ya. Sekarang lanjut ke contoh kedua, pengurangan pecahan campuran. 10 3/5 dikurangi 6 1/4. Ini dua-duanya adalah pecahan campuran. Kita harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Langsung saja ya, kita tulis di sini. 10 dikali 5, 50. 50 ditambah 3, 53. Kita tulis 53 per penyebutnya 5. Dikurangi yang 6 1/4 sekarang. 6 dikali 4, 24. 24 ditambah 1, 25. Per penyebutnya 4. Nah, kita lihat semuanya sudah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita bisa lanjut. Nah, ini penyebutnya berbeda ya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya menggunakan perkalian silang. Yang pertama 53 dikali dengan 4 ya. Nanti 25-nya kali 5. Kita tulis dulu yang 53 kali 4 dulu. 53 dikali 4 per penyebutnya 5 dan 4, berarti 5 kali 4 dikurangi yang 25 kali 5. 25 kali 5 per sama penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 53 dikali 4 adalah 212 per 5 dikali 4 20. 25 dikali 5 125 per 5 dikali 4 sama 20. Ya, ini penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal mengurangkan pembilannya. 212 dikurangi 125 adalah 87 per 20. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Cara satu, kita menggunakan porogapit seperti tadi. 87 dibagi dengan 20. Kita cari 20 dikali berapa yang mendekati dengan 87. Satu akan kita cari. 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. 20 kali 3 sama dengan 60. 10 dikali 4 sama dengan 80. 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, yang mendekati 87 adalah yang ini, 80. Ambil yang 20 kali 4 sama dengan 80. Nah, berarti di sini 4 ya. Berapa 4 kali 20 atau 20 kali 4 yaitu 80 dikurangi 7 kurangi 0 7. 8 kurangi 8 0. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, jadi yang 4 di atas ini tulis di depan atau untuk bilangan aslinya. Yang sisanya yang 7 ditulis sebagai pembilang per 20. Penyebutnya sama. Nah, tidak seperti soal yang sebelumnya, ini tidak ada pecahan yang senilai dengan 7 per 20 atau sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan pengurangan seperti yang sebelum-sebelumnya ya. 87 dikurangi 20. Ini adalah pengurangan yang pertama. 7 dikurangi 0 7. 8 dikurangi 2 6. Masih kita kurangi lagi karena masih bisa. Ini adalah pengurangan yang kedua. 7 dikurangi 0 7. 6 dikurangi 2 4. Masih bisa kita kurangkan lagi dengan 20. Adalah pengurangan yang ketiga. 7 dikurangi 0 7. 4 dikurangi 2 2. Masih bisa lagi ya. 27 dikurangi 20
Ini adalah pengurangan yang keempat. 7 dikurangi 0, 7. 2 kurangi 2, 0. Atau tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, sudah sampai di sini ya, karena 7 tidak bisa dikurangi dengan 20. Jadi, kita bisa tuliskan menjadi pecahan campuran. Caranya, ini pengurangannya ada sampai 4 kali. Kita tulis 4-nya di depan. Sisanya berapa tadi? 7. 7-nya kita tulis sebagai pembilang. Penyebutnya 20. Nah, sama ya antara cara 1 dan cara 2. Hasilnya sama. Kalian bisa pilih mau memakai cara 1 atau cara 2. Silahkan. Kita pindahkan ke sini ya, ke soal yang tadi. 4, 7 per 20. Nah, setelah menyimak video cara mengerjakan soal tadi, silahkan kalian coba untuk mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket Matematika. Mohon perhatikan untuk halaman dan nomor yang dikerjakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.